Assalamualaikum Bun, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan diberkahi oleh Allah ya Bun, amin. Di video ini saya mau nunjukin kegiatan saya di minggu pagi. Belanja mingguan di warung deket Candi Plausan nih Bun. Belanja di sini bisa sekalian menikmati keindahan Candi Plausan di pagi hari loh Bun. Dan itu juga aku suka belanja di sini tuh karena di sini murah-murah. Di warung ini saya beli bumbu dan sayuran. Oh ya Bun, maaf banget nih banyak yang gak ke syuting. Soalnya Pak suami bawa keranjang belanja. Jadinya susah. Hehe. Oke Bun, selanjutnya saya dan Pak suami mau pergi ke pasar Prambanan karena di warung sebelumnya itu ada yang belum lengkap. Jadi kita putusin buat pergi ke pasar Prambanan. Pasar di sini lengkap banget loh Bun. Ada baju, sayuran, lauk pauk, rempah-rempah, dan lain-lain. Pasar Prambanan ini masuknya ke daerah Sleman, daerah istimewa Yogyakarta ya Bun, perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah juga. Ada yang sudah pernah lihat pasar ini dari luar atau pernah kesini sebelumnya? Oke Bun, akhirnya sudah sampai nih Bun di Pasar Prambanan. Di bagian luar pasarnya juga banyak yang berjualan ya Bun. Jadi tidak hanya di dalam saja. Sekarang kita naik ke lantai 2 buat parkir ya Bun. Tempat parkir di sini lumayan luas, begitupun pasarnya. Oke, sekarang kita coba masuk ya. Oh ya, tips belanja di sini kalian itu harus tahu harga dan pintar nawar. Oke, pertama kali ini saya mau beli pisang. Awalnya sih pengen beli pisang raja, karena biasanya saya beli pisang raja ini cuma 15.000. Tapi ternyata di sini tuh harganya beda jauh banget, Bun. Ya akhirnya saya putuskan buat beli pisang kepok kuning, karena jauh lebih murah dan toh sama-sama pisang. Semoga dagangannya laris ya Bu, amin. Selanjutnya aku mau beli ikan pindang dan ikan asap, tetapi ternyata ikan asapnya lagi kosong nih Bun. Aduh, padahal lagi pengen banget ikan asap dicabein. Ya udah deh ya, akhirnya aku di sini cuma beli ikan pindang saja. Di pasar ini juga aku beli ceker ayam, telur, dan lain-lain. Tapi maaf banget nih Bun, gak ke syuting. Setelah dirasa cukup, akhirnya aku dan Pak suami memilih untuk pulang. Karena kalau lama-lama di pasar, makin banyak deh yang pengen dibeli. Biasalah ibu-ibu, semuanya seakan melambai ingin saya beli. Hehe. Di perjalanan pulang, saya salpok banget nih Bun. Lihat banyak banget mobil-mobil unik antik, seperti mobil yang ada di drakor-drakor itu. Nah, kebetulan di Prambanan ini lagi ada acara Jogja Volkswagen. Sayangnya cuma numpang lewat aja nih Bun. Alhamdulillah akhirnya sudah sampai di rumah. Sekarang saatnya unboxing hasil belanjaan hari ini ya Bun. Di sini saya beli serai Rp1.000, cabai rawit 1 on 7.500, cabai keriting merah dan hijau Rp5.000. Saya beli telur juga sebanyak setengah kilo, harganya Rp14.000. Dan masih banyak juga yang lain. Oke deh Bun, sepertinya saya keluarin dulu aja deh semua belanjaannya dari keranjang, supaya lebih mudah lagi natanya. Ini ada pisang, ada tomat, ada ikan pindang. Dan kayaknya ini mau aku kepinggirin dulu aja, biar lebih gampang. Oke Bun, sekarang kita mulai dari telur dulu ya. Telur ini mau saya taruh di luar saja, jadi saya pilih tempat putih ini buat nyimpen telurnya. Oh ya, sebenarnya telurnya ini tuh ada 8 butir. Tapi berhubung kita tadi ke pasar itu belum sarapan, jadi kita goreng 2 deh telurnya. Apalagi dalam kondisi badan yang agak capek ya dari pasar, pengennya yang simpel-simpel aja gitu. Selanjutnya saya mau naruh cabai rawit ini. Cara menyimpan cabai rawit ini agar tahan lama adalah dengan cara memisahkan cabai rawit dengan tangkainya. Tapi jangan sampai semua bagian tangkainya ya. Kalian bisa menyisakan bagian pangkalnya saja. Oh ya, dan di sini saya lupa buat pasang alas biar sampahnya nggak berceceran kemana-mana. Nah, sekarang kita bisa mulai lagi petikin cabenya. Kita simpan cabenya di wadah ini ya. Oh ya Bun, harga cabai rawit di sini sudah mulai turun nih. Yang mulainya sampai 100.000 1 kilo, sekarang ini tadi saya beli sekitar 75.000 1 kilonya.
Alhamdulillah, kalau biasanya beli 1 on itu 10.000, sekarang 1 on itu 7.500. Jadi bisa lebih hemat 2.500 deh buat beli yang lainnya. 2.500 ini kalau di tempat saya bisa dapat kangkung 2 ikat. Dan Masya Allah, akhirnya saya pun membeli kangkung 2 ikat dari uang tersebut. Ibu-ibu pasti seneng kan Bun, bisa lebih berhemat. Oh ya, cara metikin cabenya seperti ini ya. Oh ya Bun, sebenarnya saya tuh kelupaan, harusnya ini tuh cabenya dilapisin tisu. Dan jangan lupa diberikan bawang putih yang sudah dikupas agar cabai bisa tetap awet, tahan lama. Oke Bun, selanjutnya saya mau nyiapin wadah untuk si cabai keriting hijau dan merah. Nah, wadah ini tuh seharusnya diberi tisu dulu. Tisu ini berfungsi untuk menyerap air yang ada di dalam wadah. Jadi si cabainya akan tetap kering dan terhindar dari pembusukan. Cara metikin cabainya tetap seperti tadi ya. Oh ya Bun, di tempat saya cabai keriting merah ini justru lagi naik daun. Maksudnya lagi naik harga. Yang biasanya 40.000 1 kilo, sekarang itu tadi saya beli udah mencapai 120.000 1 kilonya. Tapi untung mbaknya baik, jadi saya beli 3.000 aja tetap dikasih, ditambah 2.000 yang cabai hijau. Jadi total belanja cabai keriting hijau dan merah ini adalah 5.000. Oh ya, jangan kelupaan juga untuk menambahkan bawang putih kupas di cabainya ya, biar cabainya lebih tahan lama. Dan alhamdulillah cabai keritingnya sudah masuk dalam wadah. Selanjutnya saya mau mengeluarkan tomat dan juga tempe. Dan karena di sini agak kotor, jadi ini sampahnya mau saya buang dulu ya, supaya kita kerjanya lebih enak. Selanjutnya saya ambil bawang dan saya rencananya mau taruh bawangnya aja sekalian ya. Oke, saya naruh bawangnya cukup seperti ini saja. Kalau bawang itu cukup dibuka saja ya tutupnya. Kenapa dibuka? Supaya bawangnya itu tetap kering saat di lemari pendingin. Oh ya, bawang merah dan bawang putih tadi itu masing-masing saya beli 3.000. Sini saya juga membeli daun bawang dan seledri, terus beli sayur asam, kentang, terus beli pepaya, terus ada juga wortel. Kemudian saya juga beli kangkung ya, beli kangkung 2 ikat. Nah sudah deh. Oke, selanjutnya saya mau menyimpan tomat di tempat tomat. Dan kebetulan ini masih ada lebih dari minggu lalu, ada 1 buah tomat. Jadi totalnya ada 4 buah tomat ya. Alhamdulillah walau udah semingguan lewat, tapi tomatnya tetap seger ya. Dan ini saya membeli tomatnya seharga 2.500 saja. Dan selanjutnya saya mau menyimpan kentang. Ini saya tadi membeli 3 buah kentang ini seharga 6.500 dan saya taruh di wadah pink itu saja karena rencananya mau ditaruh di luar aja. Kemudian untuk tempe ini saya mau bagi menjadi 2 wadah dan bisa dipakai untuk 2 kali masak. Saya menyimpan tempenya biasa aja ya Bun. Cukup dimasukkan ke dalam wadah ini dan tempe akan bertahan selama 1 minggu. Oh ya, untuk harga tempenya sendiri itu adalah Rp6.000. Selanjutnya saya tadi membeli tahu seharga Rp2.500 dan ini mau saya taruh di wadah.
Dan tips untuk menyimpan tahu ini biar lebih awet adalah dengan cara mencucinya terlebih dahulu. Mohon maaf, proses pencucian tahunya tidak saya video ya bun. Nah ini setelah dicuci bersih jangan lupa diberi air, kemudian ditutup rapat. Dengan begini tahu bisa bertahan selama 1 minggu bahkan lebih. Selanjutnya tadi saya membeli sayur asem seharga Rp1.500. Penyimpanannya itu sangat mudah. Di sini saya cukup menyimpan sayur asam di dalam wadah kemudian ditutup rapat. Saya tidak memotong-motong sayurannya terlebih dahulu karena kalau dipotong nanti sayurannya tidak akan tahan lama. Kemudian saya juga membeli wortel 2 buah. Rencananya untuk tambahan sayur asemnya tadi, 2 buah ini seharga Rp3.000. Cara penyimpanannya cukup di wadah yang sudah diberi alas tisu ya, agar wortel selalu dalam keadaan kering dan terhindar dari pembusukan. Dan selanjutnya saya juga membeli serai. Serai ini saya beli cuma Rp1.000, tapi alhamdulillah sudah dapat banyak. Dan karena keterbatasan wadah yang saya punya, jadi saya masukkan serai ini ke dalam plastik aja ya bun. Kalau begini serai itu akan tetap awet dan tahan jika disimpan di chiller. Selanjutnya saya juga membeli daun bawang dan seledri seharga Rp2.000. Dan daun bawang ini rencana mau saya bersihkan terlebih dahulu, jadi ini mau saya potong bagian ujungnya. Lalu daun bawang ini harus dicuci bersih ya bun. Ini adalah sebelum dicuci, kemudian ini adalah setelah dicuci. Sudah bersih kan? Setelah bersih seperti ini, daun bawang ini rencananya mau saya bagi 2, dimana nanti yang satu itu dipotong agak panjang untuk sayur dan yang satu lagi dipotong pendek. Yang dipotong pendek ini biasanya untuk gorengan, untuk tumis-tumisan gitu. Untuk penyimpanan daun bawang itu sendiri cukup dimasukkan ke dalam wadah yang sebelumnya dilapisi dengan tisu. Dan kemudian daun bawang ini nanti disimpan di bagian freezer ya bun. Karena kalau ditaruh di bagian bawah, tidak di freezer, itu daun bawangnya bisa menguning dan kering. Oh ya bun, ada tips tambahan untuk menyimpan daun bawang di dalam freezer. Simak baik-baik ya. Yang pertama, setelah daun bawang tersebut dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam wadah, jangan lupa wadah tersebut harus ditutup rapat. Setelah itu, daun bawang yang sudah berada di dalam wadah yang tertutup bisa dimasukkan ke dalam freezer. Kita masukkan daun bawang tersebut ke dalam freezer dan kita tunggu sampai dengan 1 jam. Jika sudah 1 jam, maka kita coba keluarkan daun bawang tersebut dari dalam freezer. Kemudian kita kocok-kocok wadah daun bawang tersebut. Hal ini berfungsi untuk memisahkan daun bawang yang saling menempel. Bukan untuk memisahkan cinta kita ya bun. Jadi sangat dapat membantu kita dalam mengambil daun bawang tersebut saat diperlukan. Ngomong-ngomong, mohon maaf sekali ya bun, saya ngiris daun bawangnya kurang lihai dan juga kurang cepat. Soalnya cutting boardnya kekecilan bun, mungkin dia ingin di-upgrade ke yang lebih besar. Oh ya bunda-bunda di sini pada suka daun bawang kan? Karena di keluarga kami itu daun bawang merupakan hal wajib yang harus ada, khususnya untuk tumisan maupun sayur. Karena kalau tanpa daun bawang rasanya suka ada yang kurang afdol gitu loh bun. Dan alhamdulillah akhirnya proses iris mengiris daun bawang ini sudah selesai. Sekarang waktunya kita tutup.
dan nanti biar kita taruh di freezer. Oh ya, sampahnya jangan lupa dikumpulin ya. Selanjutnya saya mau menyimpan ikan pindang yang tadi saya beli di pasar. Saya beli di pasar ini seharga 12.000. Kurang lebih dapat sebanyak 12 ekor. Di sini saya mau menyimpan ikan pindangnya di wadah ini saja, supaya muat dan irit tempat ya. Ikan pindang ini nanti mau saya taruh di chiller. Jika sudah, bisa kita tutup rapat dan kita simpan. Dan jangan lupa untuk membuang sampah ke tempatnya. Terus tadi juga di pasar saya beli bakmi putih. Rencananya ini nanti mau saya buat bakmi Jawa dan juga lengko babat ya. Untuk penyimpanan saya satuin aja sama kentang karena mau ditaruh di luar aja. Bakmi putih tadi saya beli 4 dan totalnya itu adalah 8.000. Selanjutnya ada kangkung 2 ikat. Kangkung 2 ikat ini seharga 2.500 aja ya bun. Kangkung ini mau saya masukkan ke dalam wadah karena kalau dibiarkan begitu saja atau hanya di plastik, kangkung itu bisa layu ataupun bisa menguning. Kangkungnya ini saya potong bagi 2 dan kemudian saya masukkan ke dalam wadah, begitupun kangkung selanjutnya. Kenapa saya masukkan ke dalam wadah semua? Itu karena terkadang bagian batangnya juga masih bisa kita manfaatin ya bun. Di sini saya tidak langsung petikin semuanya karena keterbatasan waktu, jadi saya simpan begini saja ya bun. Jangan lupa untuk ditutup rapat agar kangkung tetap dalam keadaan segar. Untuk penyimpanan kangkung ini mau saya simpan di kulkas yang bagian bawahnya ya bun, agar tidak terlalu dingin, karena kalau disimpan di bagian atas kulkas, misalnya di bawah chiller, itu suhunya lebih dingin daripada yang di bawah. Tapi ini tergantung kondisi kulkas masing-masing ya bun. Selanjutnya ini saya membeli seledri sekalian dengan daun bawang yang tadi ya bun. Totalnya itu adalah 2.000 dengan daun bawang. Karena seledri ini sedikit, jadi saya simpan seledri ini bersama dengan wortelnya aja ya bun, biar hemat tempat. Di sini saya juga tidak memotong seledrinya, supaya seledrinya itu bisa lebih tahan lama. Karena kalau seledrinya itu sudah dipotong-potong, biasanya seledrinya itu cepat layu, walaupun disimpan di tempat yang tertutup. Oh ya bun, sampai kelupaan nih, tadi tuh saya juga membeli ceker dan juga ayam 1/2 kilo. Tapi mohon maaf tidak tersyuting, karena yang membeli ayam sama ceker ini adalah pak suami sendirian ya bun. Biasanya kami membeli ayam itu di toko langganan kami yang ada di dekat rumah. Untuk sebagian besar warga Jogja pasti tahu lah ya, dilihat dari kemasannya ini saya beli di mana. Karena selain lebih dekat, toko ayam ini juga murah dan kualitas dagingnya sangat bagus ya. Oke bun, sebelum dimasukkan ke kulkas, ayam dan cekernya ini wajib dicuci ya, sampai benar-benar bersih. Biasanya yang paling penting bagi saya dalam membersihkan ayam itu adalah ayamnya itu harus bersih dari kotoran, terus bersih dari darah, dan bersih dari yang berlendirnya itu loh bun, kan suka ada yang licin-licinnya gitu. Nah itu pun harus dibersihkan. Oh ya bun, satu yang paling penting juga dia bersih dari bulu, karena bulunya tuh sering banget masih nempel di ayamnya gitu. Nah ini adalah kondisi ayam dan juga cekernya setelah saya cuci bersih ya bun. Untuk ceker ayamnya jangan lupa untuk membuang kukunya ya. Setelah ayamnya bersih, mari kita elap atau kita tisu-tisuin biar ayamnya tidak berair. Sudah glowing kan bun ayamnya? Oh ya, untuk menghemat space di freezer dan juga hemat wadah, rencananya saya mau satuin cekernya bersama dengan sayapnya, supaya lebih ringkes aja gitu loh bun. Oh ya bun, untuk ayam bagian sayap ini saya beli 1/2 kilo itu seharga Rp14.000.
Kemudian untuk cekernya saya beli setengah kilo itu seharga Rp10.000. Cukup hemat kan bun? Rencananya sayap ayam ini mau saya opor dan untuk cekernya mau saya buat ceker ayam pedas. Setelah ayamnya kering, mari kita tutup rapat dan nanti ini ayamnya saya simpan di freezer ya bun. Insya Allah bisa tahan sampai 10 harian di dalam freezer. Dan Masya Allah tabarakallah, akhirnya food prep kali ini sudah selesai. Oh ya bun, tadi juga di pasar kami membeli roti seharga 9.000, kemudian kapur sirih 1.000 dan juga keripik seharga 10.000. Jadi total belanjaan di minggu ini adalah sebesar Rp150.000. Dan ini dia hasilnya setelah dimasukkan ke dalam kulkas. Saya mohon maaf apabila food prep ini ada yang tidak sesuai dengan yang biasa Bunda lakukan di rumah ya. Karena kan kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Baiklah bun, tidak terasa sudah di penghujung video. Saya berterima kasih sekali karena sudah mengikuti aktivitas saya di minggu pagi ini. Dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu dukung terus channel ini ya bun, dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya bun, agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Dan dukungan bunda adalah semangat saya untuk terus membuat video dan juga belajar. Oke bun, sampai di sini semoga video ini bisa bermanfaat ya bun. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga kita semua selalu diberikan sehat dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.